Harapan dan proses adalah perjuangan, karena proses tanpa perjuangan tidak akan memetik hasil yang baik. Menjadi seorang mahasiswi di kampus IAKN Kupang adalah pilihan saya, terlebih khusus di program studi pendidikan anak usia dini, karena di mana bisa mengenal dunia anak-anak, terlebih khusus bisa belajar karakter anak-anak, bahkan orang dewasa, yang dimana dimulai dari materi psikologi perkembangan 1 yang sedang dipelajari saat ini. Untuk itu, salam pada teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Reni Deviana Manumani, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang, program studi pendidikan anak usia dini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan di mana mata kuliah yang membahas tentang psikologi perkembangan 1. Untuk itu langsung saja saya akan membahas materi mengenai metode penelitian psikologi perkembangan. Kita akan membahas dari setiap jenis penelitian, di mana yang pertama penelitian eksploratif. Menurut Kotler pada tahun 2006 mengatakan bahwa penelitian eksploratif adalah salah satu pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti sesuatu yang menarik perhatian, yang belum diketahui dan yang belum dipahami atau belum dikenal secara baik mungkin. Adapun tujuan penelitian eksploratif yang adalah untuk menjadikan topik baru lebih dikenal oleh masyarakat luas dan memberikan gambaran dasar mengenai topik-topik pembahasan dalam gagasan dan mengembangkan teori yang bersifat tentatif. Contoh eksploratif yang sangat mutlak, misalnya menganalisis tentang kebiasaan seorang laki-laki dan perempuan terhadap posisi duduk di dalam kelas, dan dapat menyimpulkan mana yang lebih cenderung untuk duduk di depan kelas atau di depan ruang kelas, dan di mana adapun ciri-ciri penelitian eksploratif. Yang pertama, mengeksplorasi atau menggali topik yang dikatakan sama sekali baru, dapat ditandai dengan sedikitnya tulisan yang dapat dihasilkan. Yang kedua, dapat mengajukan pertanyaan, misalnya what atau apa. Yang berikut ada perbedaan penelitian eksploratif dan penelitian deskriptif. Ada dua hal yang dapat membedakan dari kedua jenis penelitian ini. Yang pertama, objek yang dapat diteliti. Pada eksploratif, sosok yang diteliti masih belum jelas. Sedangkan dalam penelitian deskriptif adalah sosok sesuatu yang sudah diteliti itu jelas. Yang kedua, dari segi desain. Pada penelitian eksploratory, tata cara atau langkah-langkah penelitian yang tidak terstruktur seperti penelitian deskriptif, penelitian penjelasan atau penelitian explanatory dan konfirmatory. Penelitian explanatory adalah jenis penelitian yang secara pilarnya dari jenis penelitian lainnya. Misalnya, sebelum penelitian dimulai untuk meneliti, kita harus selalu melakukan penelitian penjelasan terlebih dahulu, karena tanpa penelitian tidak akan lengkap atau tepat pada hal-hal yang ingin diteliti, atau secara efisiennya tidak berlangsung dengan baik dan benar. Penelitian ini dapat memiliki penelitian yang menerangkan, dikarenakan riset akan dilakukan apabila pengetahuan tentang masalah yang diteliti sangat cukup. Artinya bahwa sudah ada kajian empiris yang telah dilakukan
sebelumnya yang dapat dilakukan melalui hipotesa, sehingga dapat terkumpul dari banyak kajian empiris. Penelitian ini akan sangat mudah dilakukan apabila peneliti sudah memiliki banyak rujukan dan kajian empiris terlebih dahulu yang akan dijadikan sebagai fondasi dan riset pada saat ini. Penelitian eksploratory juga dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Kotler, mengatakan bahwa penelitian yang bertujuan untuk menguji atau mengetes tentang hipotesis hubungan sebab akibat. Dalam pelaksanaannya, penelitian kausal itu dapat dilakukan dengan cara lazim dan eksperimen. Ada satu hal yang dapat dicoba untuk diterapkan yang biasa disebut triamet, yang dilakukan untuk sebagai variabel independen yang dapat disimpulkan tanda X sebagai ujian apakah penyebab terjadi sesuatu hal, akibat, atau efek yang diperlakukan sebagai variabel independen yang dapat disimpulkan sebagai tanda Y, atau singkatnya tanda X menyebabkan tanda Y. Yang ketiga, penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif biasanya memiliki dua tujuan yang utama, yaitu yang pertama, untuk mengetahui sarana fisik tertentu atau frekuensi yang terjadi di suatu fenomena. Penelitian deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan sebagai aspek fenomena. Di dalam format terpopulernya, penelitian deskriptif digunakan untuk melakukan deskripsikan karakteristik dan perilaku populasi sampel. Yang kedua, jenis-jenis metode pengambilan data. Dalam penelitian psikologi perkembangan yang terdiri dari observasi, tes psikologi, pemberian angket, catatan dokumentasi, catatan anekdot, dan catatan dokumentasi. Yang pertama ada observasi. Observasi ini merupakan salah satu hal yang dapat mengumpulkan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden atau wawancara dan angket, namun juga dapat digunakan bila penelitian ditunjukkan untuk melakukan atau dapat mempelajari perilaku manusia. Yang kedua, angket. Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pernyataan atau pertanyaan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk menjawabnya dari setiap hal yang ingin diketahuinya. Meskipun terlihat mudah, teknik pengumpulan data dilakukan melalui angket yang sangat sulit dilakukan jika respondennya cukup besar dan terbesar di berbagai wilayah. Ada beberapa hal yang diperhatikan dalam menyusun angket. Yang pertama, dapat memperhatikan penulisan secara terperinci, dilihat secara pengukur dan penampilan fisik. Yang berikut wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data melalui tatap muka dan tanya jawab.
langsung antara pengumpulan data maupun peneliti narasumber atau sumber data. Wawancara pada sampel besar biasanya hanya dilakukan sebagai studi pendahuluan dikarenakan tidak mungkin menggunakan wawancara pada 1000 responden. Sedangkan pada sampel kecil teknik, wawancara dapat diterapkan sebagai teknik pengumpulan data pada umumnya penelitian kualitatif. Tes psikologi. Pada metode penelitian selanjutnya, yang mungkin dapat kita temui tidak asing lagi, namun kita adalah salah satu seorang peneliti dalam metode tes. Dalam metode tes ini, tes menjadi sebuah instrumen yang dapat diberikan kepada subjek penelitian yang berupa pertanyaan ataupun perintah yang harus dapat dijalankan atau hasil jawaban dari subjek tertentu. Sebenarnya metode tes psikologi ini sudah sangat familiar, namun bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan data yang lebih efisien atau efektif. Yang berikut catatan anekdot. Catatan anekdot adalah suatu alat untuk mengumpulkan data atau tingkah laku yang di luar kebiasaan subjek. Catatan yang menulis peristiwa yang terjadi ketika di luar kebiasaan, misalnya melihat temannya sedih, kemudian dia merespon atau memberikan hal-hal yang dapat membangun atau menghilangkan dari hal kesedihan tersebut. Adapun jenis-jenis penelitian yang terdiri dari penelitian studi kasus, studi etnografi, studi korelasional, penelitian eksperimen, dan penelitian cross-functional studi. Yang pertama, kasus dan etnografi. Studi kasus etnografi adalah dua studi kualitatif dan terperinci populer yang digunakan dalam bidang ilmu sosial. Yang kedua, pengertian penelitian korelasional. Penelitian korelasional adalah jenis penelitian non-eksperimen yang senantiasa dilakukan dengan mengukur dua variabel dan dapat menilai hubungan antara statistik, yaitu kolerasi, di mana kedua variabel sedikit atau tidak adanya upaya untuk mengendalikan variabel asin atau variabel ekstraneus. Yang berikut penelitian eksperimen. Hakikat penelitian eksperimen meneliti pengaruh perilaku terhadap perilaku yang timbul akibat perilaku yang tidak menyenangkan. Yang berikut penelitian cross-seksional. Cross-seksional adalah penelitian yang dapat melakukan desain himpunan data yang dilakukan atau dapat dilaksanakan untuk melihat dari kejadian-kejadian yang sedang diteliti, maka penghimpunan data dapat dilakukan dalam suatu waktu untuk memiliki fungsi tertentu yang sangat akurat.